Kaisar Pedang yang mengejutkan. Bab 5591 Perang telah berakhir. Di Laut Cermin, kapal-kapal perang yang berkobar-kobar muncul dari awan, melarikan diri ke kejauhan. Para murid Sekte Langit dan Bumi dikalahkan di Laut Cermin, melarikan diri dalam kekacauan. Dengan hormat mengucapkan selamat tinggal kepada leluhur Zhao Yangze. Lin Bai berdiri di atas air, menyaksikan sosok leluhur Zhao Yangze berubah menjadi abu, rasa sedih muncul di hatinya. Jika Zhao Yangze tidak muncul tepat waktu, Sekte Air Surgawi tidak akan pernah mampu membalikkan keadaan. Semua pendekar bela diri alam buah Dao Tai dan murid inti Sekte, silakan menuju aula air terbalik untuk rapat. Suara Zhang Bailiu terdengar, memanggil anggota inti Sekte ke aula air terbalik. Tak lama kemudian, di dalam aula air terbalik, para pendekar bela diri alam buah Dao Tai dan murid inti alam Dewa Dao berkumpul. Cusi duduk di singgasana pemimpin Sekte, dengan Zhang Bailiu berdiri di depannya. Dia berkata, Tetua Agung, catat jumlah korban tingkat tinggi Sekte. Baik, Tetua Agung mengangguk setuju dan memasuki aula, melewati para pendekar bela diri. Setelah jeda yang lama, Tetua Agung membungkuk kepada Zhang Bailiu dan berkata, melaporkan kepada leluhur, Sekte ini memiliki total 192 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai, di mana hanya 72 yang tersisa di Aula Fushui. Sekte ini memiliki total 932 murid inti tingkat Dewa Dao, di mana hanya 309 yang tersisa di Aula Fushui. Apa itu murid inti tingkat Dewa Dao? Murid inti tingkat Dewa Dao ini semuanya adalah pendekar bela diri yang diharapkan akan menembus ke tingkat buah Dao Tai. Mungkin dalam 1000 atau 2000 tahun lagi, mereka akan berhasil menembus ke tingkat buah Dao Tai dan menjadi pilar Sekte Tianshui. Para pendekar bela diri tingkat Dewa Dao ini adalah darah segar dalam fondasi Sekte. Sekte Tianshui awalnya memiliki lebih dari 900 murid inti, tetapi sekarang hanya tersisa lebih dari 300. Dalam pertempuran ini, 2/3 telah binasa. Ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi Sekte Tianshui. Adapun para pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai, sekte tersebut sebenarnya hanya memiliki lebih dari 150 orang yang terdaftar. Setelah pertempuran dimulai, banyak pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai yang sebelumnya meninggalkan sekte mereka kembali dari berbagai arah untuk membantu Sekte Tianshui. Oleh karena itu, jumlah pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai yang berpartisipasi dalam pertempuran ini mencapai 192 orang. Namun, hanya 72 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai yang tersisa di aula utama. Kerugian pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai hampir 2/3. Jumlah pendekar bela diri biasa lainnya yang tewas atau terluka tak terhitung jumlahnya. Dan yang terpenting, dari 5 pendekar bela diri tingkat buah Dao Daluo dari Sekte Tianshui, 2 tewas dalam pertempuran ini. Duan Feng dan Huang Lin. Kematian para pendekar bela diri tingkat buah Dao Daluo merupakan pukulan besar bagi sekte tersebut. Tetapi dibandingkan dengan gerbang Tiandi, pukulan ini masih dapat diterima oleh Sekte Tianshui. Lagi pula, setelah Zhao Yangze muncul dari istana bawah tanah, dia dengan cepat memusnahkan lebih dari 10 pendekar bela diri tingkat buah Dao Daluo dari gerbang Tiandi. Tidak ada yang tahu berapa banyak pendekar bela diri tingkat buah Dao Daluo yang dimiliki gerbang Tiandi. Sekte Tianshui juga tidak tahu berapa banyak pendekar bela diri tingkat buah Dao Daluo yang dimiliki gerbang Tiandi. Mungkin hanya keluarga kerajaan Chu yang mengetahui rahasia ini. Di bawah pengawasan divisi Zhaoxing, Chu tidak diragukan lagi sepenuhnya menyadari kekuatan gerbang langit dan bumi. Dalam pertempuran ini, gerbang langit dan bumi mengerahkan total 18 pendekar bela diri tingkat buah Dao Luo Agung. Di antara mereka, Wei Jun, pendekar bela diri tingkat buah Dao Luo Agung yang menjaga Laut Hitam, kehilangan kedua lengannya dan kembali ke gerbang langit dan bumi untuk memulihkan diri, dengan luka parah. Dari pendekar bela diri tingkat buah Dao Luo Agung yang tersisa, 3 dibunuh oleh Duan Feng. Dan 12 oleh Zhao Yangze. Hanya 3 pendekar bela diri tingkat buah Dao Luo Agung yang berhasil lolos dari Laut Cermin Air dalam keadaan yang menyedihkan. Dalam pertempuran ini, tindakan Zhao Yangze mengakibatkan kehancuran 12 pendekar bela diri tingkat buah Dao Luo Agung, membawa kemenangan gemilang bagi Sekte Tianshui. Zhang Bailiu berkata dengan suara rendah, baiklah, sekarang bukan waktunya untuk berduka. Semuanya, bergembiralah. 2 pendekar bela diri tingkat buah Dao Luo Agung telah gugur, lebih dari 100 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai telah gugur, dan lebih dari 600 murid inti tingkat Dewa Dao telah gugur. Rasa duka menyelimuti aula Fushui. Zhang Bailiu tahu betul bahwa ini bukan waktunya untuk berduka, jadi dia berkata dengan dingin, Tetua dan Tetua Li Zian, segera kumpulkan tim untuk membangun garis pertahanan di Laut Cermin Air untuk mencegah gerbang langit dan bumi melancarkan serangan mendadak lainnya. Selain itu,
Segera kirimkan ahli susunan Sekte Tianshui untuk memperbaiki susunan penyegelan laut cermin air. Itu harus dipulihkan operasinya sesegera mungkin. Susunan penyegelan laut cermin air adalah fondasi Sekte Tianshui. Selama susunan penyegelan tetap utuh, Sekte Tianshui akan memiliki kekuatan untuk melawan. Oleh karena itu, memperbaiki susunan penyegelan adalah tugas yang paling mendesak. Zhang Bailiu kemudian berkata, Tetua kedua, Tetua ketiga, segera kumpulkan prajurit dan murid untuk menyapu laut cermin air, dan pastikan untuk membasmi semua murid Sekte Langit dan Bumi di laut cermin air. Meskipun Sekte Langit dan Bumi telah dikalahkan, jumlah murid Sekte Langit dan Bumi yang datang ke laut cermin air Sekte Air Surgawi kali ini mencapai beberapa juta. Jumlah yang sangat besar ini tidak mungkin dapat sepenuhnya ditarik dari laut cermin air hanya dalam beberapa hari. Oleh karena itu, pasti ada banyak murid Sekte Langit dan Bumi yang bersembunyi di berbagai tempat di laut cermin air. Sangat penting bagi Zhang Bailiu untuk mengatur prajurit untuk membersihkan laut cermin air. Terlebih lagi, pembersihan ini pasti tidak akan selesai hanya dalam beberapa hari. Ini mungkin akan berlangsung selama beberapa bulan, atau bahkan beberapa tahun. Zhang Bailiu kemudian berkata, murid-murid yang tersisa dapat pergi ke paviliun harta karun untuk menerima pil penyembuhan secara gratis, lalu kembali ke tempat tinggal mereka untuk menyembuhkan luka-luka mereka dan siap dikirim kapan saja. Baik, Tuan. Semua murid di Aula Fushui menerima perintah tersebut, dan mulai bertindak sesuai instruksi Zhang Bailiu. Lin Bai pergi ke paviliun harta karun untuk mengambil beberapa pil penyembuhan sebelum kembali ke Pulau Bulan Terang untuk memulihkan diri. Tetua Li Zian bertanggung jawab untuk memobilisasi pasukan dan membangun kembali pertahanan di laut cermin air. Untuk mencegah Sekte Langit dan Bumi melancarkan serangan balik. Tetua Agung memimpin para ahli susunan dari Sekte Air Surgawi ke berbagai titik kunci dari susunan penyegel laut cermin air untuk memulai perbaikan intensif. Setelah susunan penyegel dipulihkan, Sekte Air Surgawi akan sepenuhnya mengatasi malapetaka ini. Selama susunan penyegel tetap tidak diperbaiki, murid-murid Sekte Langit dan Bumi tidak akan memiliki ketenangan sesaat pun. Tepat ketika pertempuran besar antara Sekte Air Surgawi dan Sekte Langit dan Bumi berakhir. Tidak ada yang menyadari bahwa retakan telah muncul di dalam menara pemurnian iblis di dunia cermin air Sekte Air Surgawi. Kemudian, seorang wanita berbaju merah, memimpin puluhan ahli, melangkah keluar dari menara pemurnian iblis. Karena pertempuran hidup dan mati antara Sekte Air Surgawi dan Sekte Langit dan Bumi, Sekte Air Surgawi telah mengerahkan semua prajurit terkuatnya ke medan perang utama. Oleh karena itu, menara pemurnian iblis sekarang tidak dijaga. Leluhur suci, Sekte Air Surgawi dan Gerbang Surgawi yang bertarung seperti anjing telah memberi kita kesempatan untuk melarikan diri dari penjara gelap dan tanpa harapan ini, seorang pria jahat bernama Iblis Hitam di samping wanita berbaju merah tertawa dingin. Wanita berbaju merah tetap tenang dan berkata, abaikan mereka, ayo pergi. Dengan itu, dia mengangkat tangannya dan menarik seluruh menara pemurnian iblis dari laut cermin air, menyimpannya di telapak tangannya. Bab 5592, Pangeran Ketiga sangat marah. Sangat kecewa, wanita berbaju merah menyimpan menara pemurnian iblis dan meninggalkan dunia cermin air bersamanya. Sesaat kemudian, dia dan para pengikutnya tiba di atas laut cermin air. Pada saat itu, Sekte Air Surgawi dan Gerbang Surgawi sedang terlibat pertempuran sengit, dan tidak ada yang memperhatikan wanita berbaju merah itu. Pada saat itulah Zhao Yangze menyerbu ke perkemahan Gerbang Surgawi, dengan panik memburu para pendekar tingkat buah Dao Luo Agung mereka. Wanita berbaju merah mengangkat matanya, melirik tubuh Zhao Yangze yang kering kerontang, dan bergumam pelan, Zhao Yangze, saat itu, betapa bersemangat dan sombongnya dirimu. Istana Iblis Sembilan Neterku mengirim lebih dari 10 pendekar tingkat buah Dao Primordial untuk mengepung dan membunuhmu, namun kau masih berhasil menerobos pengepungan. Tapi tanpa diduga, meskipun kau bisa menerobos pengepungan tokoh-tokoh kuat, kau tidak bisa lolos dari perjalanan waktu. Kau memang pahlawan generasi ini. Wanita berbaju merah melirik Zhao Yangze dan menghela napas pelan. Raja Mayat, mengikuti wanita berbaju merah, dengan hati-hati bertanya, leluhur suci, apakah Anda mengenal orang ini? Di antara belasan orang yang meninggalkan menara pemurnian iblis bersama wanita berbaju merah itu adalah Raja Mayat dan Iblis Hitam. Mereka mengapit wanita berbaju merah, postur mereka rendah hati, jelas membungkuk kepadanya sebagai tanda penyerahan. Wanita berbaju merah tersenyum lembut, seorang teman lama. Sayang sekali setelah bertemu dengannya hari ini, kita tidak akan pernah bertemu lagi di kehidupan ini. Dia jauh lebih kuat saat itu. Wanita berbaju merah tersenyum tipis dan berbalik untuk pergi. Raja Mayat, Iblis Hitam, dan para pendekar bela diri lainnya yang mengikuti wanita berbaju merah dari menara pemurnian iblis dengan cepat mengikuti.
Wanita berbaju merah dan yang lainnya diam-diam meninggalkan laut cermin air. Pada saat inilah, Zhao Yangze membunuh seorang pendekar bela diri di alam buah Dao Luo Agung dengan satu pukulan. Dia sepertinya merasakan sesuatu, berbalik untuk melihat ke suatu titik tertentu di dalam gerbang gunung Sekte Air Surgawi. Namun wajahnya menunjukkan sedikit kebingungan, seolah-olah dia belum melihat orang yang ingin dia temui. Mungkinkah aku merasakan sesuatu yang salah? Aku jelas merasakan auranya. 10.000 tahun telah berlalu, dan iblis wanita ini masih hidup. Zhao Yangze terperangah. Namun, Zhao Yangze tidak punya waktu untuk menyelidiki Sekte Tianshui dengan saksama saat itu. Dia tidak punya banyak waktu lagi dan harus membantu Sekte Tianshui mengatasi malapetaka sebelum dia menjadi abu. Karena itu, Zhao Yangze mengabaikannya dan melemparkan dirinya ke garis depan medan perang. Setelah wanita berbaju merah meninggalkan laut cermin air, dia menghilang ke pegunungan dan sungai yang luas di alam iblis, tanpa meninggalkan jejak. Di luar laut cermin air, Xiao Changsheng duduk di mejanya, menyaksikan kapal perang yang berkobar-kobar muncul dari laut cermin air, melesat lurus ke langit, melarikan diri dengan panik. Gerbang langit dan bumi akhirnya dikalahkan. Xiao Changsheng mengangkat cangkir tehnya, matanya seperti obor, menatap ke kedalaman laut cermin air. Tatapannya seolah menembus langit dan bumi, tertuju pada Zhao Yangze. Ia menyaksikan Zhao Yangze membantai lebih dari 10 pendekar bela diri di alam buah Dao Luo Agung, dan ia juga melihat Zhao Yangze, berdiri dengan gagah di atas awan, lenyap menjadi abu. Zhao Yangze, Xiao Changsheng mendesah pelan, mengangkat cangkir tehnya, dan berkata, junior ini akan mempersembahkan teh sebagai pengganti anggur untuk mengucapkan selamat tinggal kepada senior. Dengan itu, Xiao Changsheng dengan berani menenggak teh itu dalam sekali teguk. Seperti kata pepatah, kabar baik tidak menyebar jauh, tetapi kabar buruk menyebar ribuan mil. Kabar kekalahan gerbang langit dan bumi di laut cermin air menyebar ke seluruh kerajaan Chu seperti badai. Berita dari laut cermin air menyebar seperti jaring laba-laba raksasa, mencapai para pendekar bela diri di berbagai wilayah kerajaan Chu. Ibu kota, kediaman Pangeran Ketiga. Dengan suara keras, Pangeran Ketiga, yang diliputi amarah, meremas gulungan giok di tangannya, menghancurkan meja di depannya menjadi debu. Ratusan pendekar bela diri berdiri di aula. Melihat ledakan amarah Pangeran Ketiga, mereka semua ketakutan dan terdiam. Pangeran Ketiga kemudian meraung, wajahnya berkerut karena amarah, Sekte Air Surgawi benar-benar tidak berguna. Jutaan pasukan berbaris menuju laut cermin air, dan bahkan dengan lebih dari 10 pendekar bela diri tingkat buah Luo Dao Agung, mereka tidak dapat memusnahkan Sekte Air Surgawi. Aku sangat kecewa, sangat kecewa. Aku, Pangeran Ketiga, telah melakukan begitu banyak untuk mereka di ibu kota, menekan para pejabat di istana dan mencegah Kaisar Chu mengirim pasukan untuk membantu Sekte Air Surgawi. Kita bahkan berhasil mengalihkan perhatian Pangeran Chen. Setelah semua usaha yang telah kulakukan, beginilah cara mereka membalasku. Pangeran Ketiga meraung, amarahnya tak terkendali. Wajah keriput Tuan Tua Huo sedikit gelap saat dia berkata pelan, gerbang langit dan bumi benar-benar gagal, yang di luar dugaanku. Tapi yang lebih mengejutkanku adalah, leluhur Sekte Air Surgawi dari 100.000 tahun yang lalu sebenarnya telah meramalkan kemunduran Sekte Air Surgawi dan menyiapkan rencana cadangan sejak lama. Jika aku tidak salah, sosok kuat yang muncul dari area terlarang Sekte Air Surgawi dan membalikkan keadaan pertempuran seharusnya adalah Zhao Yangze, salah satu leluhur Sekte Air Surgawi dari 100.000 tahun yang lalu, seorang kultivator buah Dao primordial tingkat puncak yang sudah berada di alam buah Dao kekacauan. Orang ini sudah menjadi tokoh terkenal di wilayah timur alam iblis 100.000 tahun yang lalu. Saat itu, dalam peringkat buah Dao primordial di wilayah timur alam iblis di dalam paviliun harta karun senjata ilahi, dia berada di peringkat ke-51, kekuatannya sangat menakutkan. Mendengar kata-kata Tuan Tua Huo, kemarahan Pangeran Ketiga mereda secara signifikan. Ia berkata dengan suara rendah, para leluhur Sekte Tianshui benar-benar mempertaruhkan kehancuran untuk meninggalkan rencana cadangan bagi Sekte Tianshui. Tetua Huo melanjutkan, setidaknya kita tidak pulang dengan tangan kosong dari pertempuran ini. Setidaknya kita tahu, Sekte Tianshui masih memiliki kartu truf. Pangeran Ketiga bertanya, Tetua Huo, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tetua Huo terkekeh, pertempuran antara gerbang surgawi dan Sekte Tianshui ini telah menyiapkan panggung untuk pertempuran besar antara Yang Mulia dan Pangeran Chen. Terlebih lagi, Pangeran Chen akan segera kembali dari Qianzu di Gurun Utara, jadi kita dapat terus menggunakan masalah Pangeran ke-12 sebagai pengaruh. Pangeran Ketiga mengangguk sedikit dan berkata, itulah satu-satunya cara. Tetapi Pangeran Ketiga juga cemas tentang hal ini. Ia menggosok pelipisnya dan menghela napas pelan, berkata, Tetua Huo,
ulang tahun ke-10.000 ayah akan segera tiba. Tetua Huo berkata, tenanglah, Pangeran Ketiga, meskipun Pangeran Chen saat ini sangat kuat, ia baru saja kembali ke ibu kota dan belum memiliki basis kekuatan yang nyata di dalam istana. Di luar istana, meskipun ia mendapat dukungan dari 5 keluarga dan 7 sekte, prestisenya masih belum cukup. Selama kita bisa bertahan hingga ulang tahun ke-10.000 Yang Mulia Kaisar Chu, situasi keseluruhan akan terselesaikan. Pangeran Ketiga menarik napas dalam-dalam dan berkata, semoga saja. Berita kekalahan gerbang langit dan bumi tidak hanya sampai ke kediaman Pangeran Ketiga. Tetapi juga kediaman Pangeran Chen dan semua tokoh berpengaruh dari 5 keluarga dan 7 sekte. Seketika, berita kekalahan gerbang langit dan bumi menyebar ke seluruh kerajaan Chu seperti badai. Semua orang terkejut. Tampaknya tidak ada yang menyangka, bahwa gerbang langit dan bumi benar-benar akan dikalahkan oleh sekte air surgawi yang telah lama mengalami kemunduran. Bab 5593 Perang telah berakhir. 5 hari telah berlalu sejak kekalahan Sekte Langit dan Bumi. Pembersihan Laut Cermin Air oleh Sekte Air Surgawi masih berlangsung. Setelah beberapa hari pembersihan, murid-murid Sekte Langit dan Bumi yang tersisa di Laut Cermin Air telah melarikan diri atau tewas di sana. Tentu saja, ada juga beberapa murid Sekte Langit dan Bumi yang terluka parah, bersembunyi di suatu tempat di Laut Cermin Air untuk memulihkan diri, dan belum ditemukan. Di Pulau Bulan Terang, Lin Bai memperhatikan gagak itu pergi. Gagak itu mengatakan akan membantu Sekte Air Surgawi membersihkan medan perang. Lin Bai tahu gagak itu ingin memanfaatkan kekacauan untuk mendapatkan keuntungan. Gagak itu memiliki ciri khas yang sangat berbeda, ia tidak pilih-pilih soal ukuran atau kualitas barang berharga. Ia tidak pilih-pilih soal makanan. Moto hidupnya adalah, pencuri tidak pernah pergi dengan tangan kosong. Karena sudah datang, meskipun tidak mendapatkan harta berharga, ia akan mengambil apa saja, bahkan harta yang paling buruk sekalipun. Lin Bai telah mencoba berkali-kali untuk mengelabui gagak itu agar membuka cincin penyimpanan di pergelangan kakinya untuk melihat berapa banyak harta yang ada di dalamnya. Setiap kali Lin Bai menyebutkan cincin penyimpanan, gagak itu sangat waspada. Lin Bai belum pernah berhasil mendapatkannya. Namun, Lin Bai samar-samar menduga bahwa cincin penyimpanan gagak itu pasti berisi banyak harta karun, dan sebagian besar sangat berharga. Lin Bai bahkan merasa bahwa cincin penyimpanan di pergelangan kaki gagak itu mungkin adalah tempat penyimpanan harta karun terbesar di alam iblis. Kakak senior putra suci, Bai Yifei meminta audiensi. Suara Bai Yifei terdengar dari luar Pulau Bulan Terang. Silakan masuk. Lin Bai mengalihkan perhatiannya dari gagak itu dan berbicara dengan tenang. Tidak lama kemudian, Bai Yifei dan Zhou Xinjun muncul di Pulau Bulan Terang dan datang ke aula penerimaan untuk menemui Lin Bai. Kakak senior, tidak, adik junior, apa yang membawa kalian kemari? Lin Bai berdiri di aula penerimaan dan tersenyum sambil berbicara kepada Bai Yifei dan Zhou Xinjun. Di dunia kultivasi, yang berprestasi dihormati. Peringkat di dunia seni bela diri selalu didasarkan pada kekuatan. Meskipun Lin Bai belum lama bergabung dengan Sekte Tianshui, jauh lebih muda dari Bai Yifei, Zhou Xinjun, Qiao Mo, Qin Yao, dan lainnya. Ia tetaplah putra suci Sekte tersebut. Selain pemimpin sekte saat ini dan para patriark terdahulu, semua orang memperlakukan Lin Bai dengan hormat, bahkan tetua agung Dewan Tetua. Oleh karena itu, memanggil Bai Yifei dan Zhou Xinjun sebagai kakak senior, sekarang agak tidak pantas. Bai Yifei berkata, kami datang hari ini karena 2 alasan. Pertama, untuk menanyakan tentang pemulihan putra suci. Jika perlu, kami dapat membawakan beberapa pil penyembuhan dari paviliun harta karun. Kedua, Putra Suci belum menghadiri rapat Dewan Aula Fushui selama beberapa hari terakhir, jadi kami datang untuk melaporkan beberapa peristiwa yang terjadi di dalam sekte. Lin Bai kemudian memahami tujuan Bai Yifei dan Zhou Xinjun. Sejak kekalahan di Gerbang Langit dan Bumi, Lin Bai telah memulihkan diri di Pulau Bulan Terang dan belum menghadiri rapat Dewan Aula Fushui. Bai Yifei merasa perlu untuk memberitahu Lin Bai tentang beberapa hal. Lagi pula, Lin Bai memainkan peran penting dalam pertempuran melawan Gerbang Surgawi. Secara khusus, dukungannya untuk serangan mendadak ke Laut Air Hitam sangat sempurna, dari saran awal hingga rencana akhir, memberikan pukulan fatal kepada Gerbang Surgawi. Jika pujian harus dibagi setelah kekalahan Gerbang Surgawi, itu harus dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama milik semua murid Sekte Air Surgawi yang berjuang dengan gagah berani. Jika bukan karena upaya heroik para murid Sekte Air Surgawi, sekte tersebut pasti sudah hancur sejak lama. Bagian kedua milik para patriark Sekte Air Surgawi. Para patriark adalah pilar sekte, selama mereka berdiri, Sekte Air Surgawi tidak dapat dihancurkan. Gambar, kelima patriark, Zhang Bailiu, Shen Chunfeng, Pan Qing, Huang Lin,
dan Duan Feng, semuanya memainkan peran penting dalam pertempuran terakhir. Pujian ketiga seharusnya diberikan kepada Lin Bai. Lin Bai mengusulkan serangan mendadak ke Laut Hitam untuk memutus jalur pasokan belakang Sekte Langit dan Bumi. Lin Bai sepenuhnya bertanggung jawab atas tugas ini, mulai dari menyelidiki pertahanan Laut Hitam hingga merumuskan rencana dan melaksanakannya, yang berpuncak pada keberhasilan penaklukannya. Kontribusi Lin Bai sangat penting dan dia pantas mendapatkan pujian terbesar. Pujian keempat seharusnya diberikan kepada Patriark Zhao Yangze. Setelah Laut Hitam dihancurkan, Sekte Langit dan Bumi melancarkan serangan balik yang putus asa, dengan lebih dari 20 pendekar tingkat buah Dao Luo Agung menyerbu. Jika Patriark Zhao Yangze tidak secara ajaib kembali dan membalikkan keadaan pertempuran, Sekte Air Surgawi kemungkinan besar juga akan hancur. Lin Bai menjawab dengan tenang, luka-lukaku telah sembuh total. Apakah ada sesuatu yang terjadi di sekte baru-baru ini? Bai Yifei berkata, sejak kekalahan dan pelarian Sekte Langit dan Bumi 5 hari yang lalu, sejumlah besar murid Sekte Langit dan Bumi tidak dapat dievakuasi tepat waktu. Dalam beberapa hari terakhir, sekte tersebut telah menginstruksikan Tetua Li Zian untuk mengatur ulang garis pertahanan dan memerintahkan tetua lain dari Dewan Tetua untuk membersihkan sisa-sisa kekuatan Sekte Langit dan Bumi di Laut Cermin Air. Setelah 5 hari pertempuran, total sekitar 200.000 murid Sekte Langit dan Bumi telah dipenggal, termasuk 30.000 pendekar alam Dewa Dao, 700 murid inti Sekte Langit dan Bumi, dan 12 pendekar alam buah Dao Tai. Bai Yifei menyampaikan situasi pertempuran terbaru Sekte Air Surgawi di Laut Cermin Air. Lin Bai mengangguk sedikit dan berkata, Sekte Langit dan Bumi telah mengumpulkan kekuatan seluruh sektenya untuk menghancurkan Sekte Air Surgawi. Di Laut Cermin Air, Sekte Langit dan Bumi memiliki jutaan murid yang bertempur. Bahkan jika Sekte Langit dan Bumi dikalahkan dan melarikan diri, sejumlah besar murid tersebut tidak dapat ditarik semuanya dalam waktu singkat. Di Laut Cermin Air, pasti ada banyak murid Sekte Langit dan Bumi yang terluka parah, diam-diam menyembuhkan diri dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Sekte masih perlu terus mengirim orang untuk membersihkan sisa-sisa pasukan di Laut Cermin Air dengan giat. Saya perkirakan, mungkin akan membutuhkan setidaknya 1 atau 2 bulan untuk sepenuhnya membersihkan sisa-sisa pasukan ini. Jika sekte membutuhkan bantuan saya, silakan hubungi saya kapan saja, kata Lin Bai kepada Bai Yifei. Bai Yifei tersenyum tipis dan berkata, itu wajar. Tetapi setelah kekalahan Sekte Langit dan Bumi, murid-murid mereka seperti burung yang ketakutan. Mereka hanya bersembunyi di Laut Cermin Air untuk menyembuhkan luka mereka, sama sekali tidak memiliki semangat bertarung. Beberapa hari yang lalu, saya ikut serta dalam rencana untuk membersihkan Laut Cermin Air. Murid-murid Sekte Langit dan Bumi yang kami temukan sama sekali tidak melawan. Setelah menemukan kami, mereka segera berbalik dan melarikan diri, hanya untuk dengan mudah dikalahkan. Lebih dari 20 murid Sekte Langit dan Bumi yang kami bunuh dalam 5 hari ini hampir semuanya tidak berdaya untuk melawan. Lin Bai tersenyum tipis dan berkata, hari itu, leluhur Zhao Yangze membunuh lebih dari 10 ahli di alam buah Dao Luo Agung, yang menghancurkan semangat bertarung para murid Sekte Langit dan Bumi. Tentu saja, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Di Pulau Bulan Terang, Lin Bai dan Bai Yifei bertukar pikiran sejenak sebelum pergi. Pembersihan Laut Cermin Air terus berlanjut. Pada hari-hari berikutnya, Lin Bai secara pribadi pergi ke medan perang Laut Cermin Air untuk membantu sekte membersihkan murid-murid Sekte Langit dan Bumi yang tersisa. Sekitar 3 bulan kemudian, Laut Cermin Air Sekte Air Surgawi kembali jernih. Dan tepat pada saat inilah, formasi penyegelan Laut Cermin Air, berkat upaya gabungan Tetua Agung dan ratusan ahli formasi kuat dari Sekte Air Surgawi, akhirnya kembali beroperasi. Dengan formasi penyegelan yang dipulihkan, pertempuran besar ini akhirnya dapat dianggap sebagai akhir yang sempurna. Bab 5594, 1.670.000 prajurit tewas dalam pertempuran. 3 bulan kemudian, Sekte Tianshui, di dalam Aula Fushui. Pemimpin Sekte Cusi duduk di atas singgasana, dengan 3 kursi di bawahnya, masing-masing ditempati oleh Zhang Bailiu, Shen Chunfeng, dan Pan Qing. Di dalam aula, di sebelah kiri, dipimpin oleh Tetua Agung dan Tetua Li Zian, berdiri ratusan tetua. Di sebelah kanan, dipimpin oleh Lin Bai, dengan Bai Yifei, Zhou Xinjun, Qiao Yao, Qiao Mo, Tang Wei, dan lainnya berdiri di belakang, berdiri ratusan murid inti di puncak alam Dao Dewa. Atas isyarat Zhang Bailiu, Tetua Agung mengangguk sedikit dan berkata dengan lantang, 4 bulan yang lalu, para pengkhianat gerbang langit dan bumi menyerbu wilayah kita dan mengganggu Laut Cermin Air kita. Untungnya, para murid Sekte Air Surgawi bekerja sama dan bertempur dalam pertempuran berdarah selama puluhan hari, mengusir para pengkhianat gerbang langit dan bumi.
Setelah 3 bulan pembersihan, kita akhirnya membersihkan para murid gerbang langit dan bumi dari Laut Cermin Air. Dalam pertempuran ini, murid-murid Sekte Air Surgawi kita menderita kerugian besar, tetapi gerbang langit dan bumi mengalami nasib yang sama. Dalam pertempuran ini, Sekte Air Surgawi kita kehilangan leluhur Zhao Yangze, serta 2 leluhur di alam buah Dao Luo Agung, Duan Feng dan Huang Lin. 120 tetua di alam buah Dao Tai tewas dalam pertempuran. 623 murid inti sekte tewas dalam pertempuran. Petik 2. Dari murid-murid lainnya, 120.000 adalah seniman bela diri biasa di alam Dewa Dao. 310.000 adalah seniman bela diri di alam Dewa Dao. 720.000 adalah seniman bela diri di tingkat yang mulia Dao. Sekitar 520.000 seniman bela diri di alam lain tewas dalam pertempuran. Tetua Agung mengumumkan detail spesifik kerugian yang diderita oleh murid-murid Sekte Air Surgawi dalam pertempuran ini. Lin Bai tetap tenang setelah mendengar angka-angka ini, karena dia sudah mengetahui korban pertempuran Sekte Tianshui. Namun, hanya petinggi Sekte yang mengetahui kerugian ini, seniman bela diri lainnya tidak menyadarinya. Sebelum perang berakhir, Sekte Tianshui tidak akan pernah merilis angka-angka ini secara publik, melakukannya pasti akan menyebabkan keresahan di dalam Sekte. 12 pendekar bela diri tingkat Dewa Dao tewas, 310.000 pendekar bela diri tingkat Dewa Dao meninggal, 720.000 pendekar bela diri tingkat Yang Mulia Dao meninggal, dan 520.000 pendekar bela diri dari tingkatan lain meninggal, total 1,67 juta. Lebih dari 1,6 juta pendekar bela diri. Ini adalah lebih dari 1,6 juta orang yang hidup dan bernapas. Hanya dalam setengah bulan pertempuran berdarah, begitu banyak murid Sekte Tianshui telah meninggal di Laut Cermin Air. Murid-murid Sekte Tianshui dalam perang ini terutama berasal dari 3 sumber. Sumber pertama adalah murid-murid yang ada di dalam Sekte Tianshui, termasuk murid luar dan dalam, yang berjumlah sekitar 1,5 juta. Sumber kedua adalah murid-murid Sekte Tianshui yang telah meninggalkan Sekte untuk bepergian ke tempat lain. Setelah mendengar tentang perang antara Sekte Tianshui dan Gerbang Langit dan Bumi, mereka kembali dari segala arah untuk memberikan dukungan. Kelompok ini berjumlah sekitar 500.000. Sumber ketiga adalah para murid yang telah lama meninggalkan sekte, kembali ke keluarga masing-masing, atau mendirikan sekte independen. Mereka membawa keluarga dan sekte mereka ke Laut Cermin Air untuk menawarkan bantuan. Kelompok ini juga berjumlah sekitar 500.000 orang. Dengan kata lain, Sekte Tianshui mengerahkan sekitar 2,5 juta pasukan dalam pertempuran ini. Dari 2,5 juta tersebut, 1,67 juta tewas. Hanya sekitar 1 juta pendekar bela diri yang selamat. Hampir setengah dari pendekar bela diri yang berpartisipasi dalam pertempuran tersebut tewas di Laut Cermin Air. Di dalam Aula Fushui, semua murid dan tetua, setelah mendengar data ini, tidak dapat menahan napas, wajah mereka muram. Jelas, tidak satu pun dari mereka yang mengantisipasi bahwa pertempuran ini akan begitu sengit. Tetua Agung melanjutkan, meskipun Sekte Tianshui menderita kerugian besar, Sekte Tiandimen menderita korban yang jauh lebih besar. Menurut statistik kami selama 3 bulan terakhir, di Laut Cermin Air, Sekte Tiandimen kehilangan 15 pendekar tingkat buah Dao Luo Agung, lebih dari 230 pendekar tingkat buah Dao Tai, dan sekitar 200.000 pendekar tingkat Dewa Dao dan murid inti. 2,5 juta pendekar lainnya di tingkat Yang Mulia Dao dan Dewa Dao juga binasa. Gambar, setelah jumlah korban pertempuran Sekte Langit dan Bumi diumumkan, semua pendekar di Aula Fushui tampak sangat bersemangat. Meskipun Sekte Tianshui telah memenangkan perang dengan harga yang sangat mahal, Sekte Langit dan Bumi bernasib lebih buruk, mereka telah membayar harga yang begitu mahal dan tetap kalah. 15 pendekar di alam buah Dao Luo Agung telah tewas, dan lebih dari 230 di alam buah Dao Tai telah binasa. Jumlah total pendekar di tingkat Dewa Dao, Dewa Abadi Dao, dan Yang Mulia Dao kira-kira 2.500.000. Jumlah mayat yang begitu besar akan cukup untuk memenuhi Laut Cermin Air. Sungguh memuaskan. Setelah pertempuran ini, Sekte Langit dan Bumi tidak akan berani menyerang perbatasan Sekte Tianshui kita selama 1000 tahun. Aku benar-benar berharap bisa membasmi semua bajingan dari Sekte Langit dan Bumi itu. Banyak murid dan tetua berkata dengan marah. Zhang Bailiu menyatakan dengan lantang, para tetua dan murid, kami mengumumkan data ini hari ini untuk mengingatkan kalian semua tentang malapetaka yang telah ditimbulkan oleh gerbang surgawi. Sekte kami juga telah bersumpah secara diam-diam bahwa jika waktunya tepat, Sekte Air Surgawi akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang balik gerbang surgawi dan membalas tragedi ini. Pada saat itu, saya, Zhang Bailiu, bersama dengan leluhur Shen Chunfeng dan Pan Qing,
akan memimpin ekspedisi dengan peti mati kami, bersumpah untuk tidak pernah kembali sampai gerbang surgawi dihancurkan. Kata Zhang Bailiu dengan tegas. Kita harus membalas dendam. Sekte air surgawi kita telah membayar harga yang sangat mahal, bagaimana mungkin kita tidak membalas dendam atas dendam berdarah ini? Kita akan membuat gerbang surgawi membayar hutang darahnya. Banyak tetua dan murid meraung serempak. Zhang Bailiu mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang tenang, sambil berkata, meskipun kita telah mengalahkan gerbang langit dan bumi, kita juga sangat melemah. Sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk melawan mereka sampai mati. Kita masih perlu menunggu kesempatan yang tepat. Para tetua dan murid, mohon bersabar. Aku telah meramalkan bahwa waktu ini akan segera tiba. Hanya sejumlah kecil anggota berpangkat tinggi dari Sekte Tianshui yang dapat memahami kata-kata Zhang Bailiu. Lin Bai tentu saja salah satu dari mereka yang mengerti. Implikasi Zhang Bailiu dalam mengatakan, waktu ini akan segera tiba, adalah perebutan suksesi antara Pangeran Chen dan Pangeran ketiga. Sekte Tianshui mendukung Pangeran Chen, sementara Gerbang Langit dan Bumi mendukung Pangeran ketiga. Oleh karena itu, Sekte Tianshui dan Gerbang Langit dan Bumi pasti akan terus berbenturan. Sampai salah satu pihak benar-benar dikalahkan. Zhang Bailiu melanjutkan, aku memanggil kalian semua ke sini hari ini karena 3 alasan. Pertama, untuk mengumumkan korban pertempuran. Kedua, untuk memberi penghargaan kepada mereka yang telah berkontribusi. Dan ketiga, untuk mengumumkan rencana lain untuk sekte ini. Kemenangan gemilang Sekte Tianshui dalam pertempuran ini sepenuhnya karena upaya gagah berani para murid kita. Saya, bersama dengan leluhur Shen Chunfeng dan Pan Qing, Tetua Agung, Tetua Li Ziyan, dan Ketua Sekte Cusi, telah membahas masalah ini dan memutuskan untuk memberi hadiah kepada para pendekar yang berpartisipasi dalam perang ini. Petik 2. Semua pendekar yang berpartisipasi dan mencapai alam buah Dao Tai dapat pergi ke paviliun harta karun untuk mengambil 50.000 giok abadi sebagai hadiah. Mendengar bahwa pendekar alam buah Dao Tai dapat menerima 50.000 giok abadi sebagai hadiah, banyak pendekar alam buah Dao Tai yang hadir menunjukkan ekspresi gembira. Terima kasih, leluhur. Lebih dari 70 pendekar alam buah Dao Tai membungkuk dengan hormat, wajah mereka tidak dapat menyembunyikan kegembiraan mereka. Zhang Bailiu melanjutkan, murid inti di alam Dewa Dao dapat pergi ke paviliun harta karun untuk menerima 5.000 giok abadi sebagai hadiah. Murid inti merujuk pada sekelompok orang termasuk Lin Bai, Qiao Mo, Bai Yifei, Zhou Xinjun, Qin Yao, dan Tang Wei. Bab 5595, hadiah sesuai dengan prestasi. Semua murid inti sekte dapat pergi ke paviliun harta karun untuk mengambil hadiah 5.000 giok abadi. Zhang Bailiu mengumumkan dengan lantang. 5.000 giok abadi. Mengingat kelangkaan sumber daya giok abadi saat ini di alam iblis, ini sudah merupakan hadiah yang cukup besar. Qiao Mo, Bai Yifei, Zhou Xinjun, Qin Yao, dan yang lainnya sangat gembira mendengar tentang hadiah 5.000 giok abadi. Lagi pula, dengan bakat dan kultivasi mereka, jika mereka memiliki 50.000 hingga 100.000 giok abadi, mereka akan memiliki kesempatan untuk menembus ke alam buah Dao Tai. Sekarang, mendapatkan 5.000 giok abadi adalah langkah signifikan menuju menjadi seniman bela diri alam buah Dao Tai. Terlebih lagi, dalam pertempuran besar melawan gerbang surgawi, mereka telah membunuh banyak murid gerbang surgawi, termasuk murid inti, yang juga dapat ditukar dengan giok abadi. Setelah kemenangan Sekte Air Surgawi dalam pertempuran ini, kekuatan dan status murid intinya akan mengalami lompatan maju. Tetapi bagi Lin Bai, itu sama sekali berbeda. Menurut perkiraan Lin Bai sebelumnya, jika klan pemakan langit ingin menembus ke alam buah Dao Tai hanya dengan menggunakan giok abadi, mereka membutuhkan setidaknya 500.000 keping. Terlebih lagi, ada kemungkinan gagal. Oleh karena itu, 5.000 giok abadi yang diberikan kepada Lin Bai oleh sekte tersebut tidak diragukan lagi hanyalah setetes air di lautan. Namun, Lin Bai menerimanya dengan senyum. Perjalanan 1.000 mil dimulai dengan satu langkah. 5.000 giok abadi, meskipun tidak banyak, lebih baik daripada tidak sama sekali. Terima kasih, leluhur. Lin Bai, Qiao Mo, Bai Yifei, dan sekelompok murid inti membungkuk sebagai tanda terima kasih. Zhang Bailiu melanjutkan, semua pendekar alam Dewa Dao yang berpartisipasi dalam pertempuran dapat pergi ke paviliun harta karun untuk mengumpulkan 300.000 poin kontribusi. Pendekar alam Dewa Dao dapat mengumpulkan 200.000 poin kontribusi. Pendekar alam yang mulia Dao dapat mengumpulkan 100.000 poin kontribusi. Dan pendekar yang tersisa di bawah alam yang mulia Dao dapat pergi ke paviliun harta karun untuk mengumpulkan 50.000 poin kontribusi, serta 1 senjata Dewa Dao dan 10 teknik ilahi yang berbeda. Setelah itu, Zhang Bailiu mengumumkan hadiah untuk pendekar di bawah alam Dewa Dao.
Semua orang dapat pergi ke paviliun harta karun untuk mengambil hadiah mereka. Pendekar di alam Dewa Dao akan menerima hadiah 300.000 poin kontribusi. Pendekar alam Dewa Dao akan menerima 200.000 poin kontribusi. Pendekar alam yang mulia Dao akan menerima 100.000 poin kontribusi. Pendekar di bawah alam yang mulia Dao akan menerima 50.000 poin kontribusi, bersama dengan senjata Dewa Dao dan 10 teknik seni ilahi. Mengapa senjata Dewa Dao dan teknik seni ilahi tidak diberikan kepada para seniman bela diri Dewa Dao dan Dewa Abadi? Alasannya sederhana. Setelah mencapai alam Dewa Dao dan Dewa Abadi, mereka tidak kekurangan teknik seni ilahi dan senjata ilahi. Namun, ini sangat langka bagi para seniman bela diri di bawah alam yang mulia Dao. Semua tetua dan murid sangat puas dengan hadiah yang diumumkan oleh Zhang Bailiu. Hadiah itu persis seperti yang sangat mereka butuhkan. Zhang Bailiu menghela napas pelan dan melanjutkan, dalam pertempuran tunggal ini, meskipun Sekte Tianshui mengalahkan gerbang Tiandi, itu juga sangat merusak vitalitas Sekte. Leluhur, tetua, dan murid Sekte menderita banyak korban, dan perbendaharaan Sekte hampir habis. Lin Bai tahu bahwa apa yang dikatakan Zhang Bailiu itu benar. Pertempuran berdarah selama setengah bulan hampir menguras sumber daya Sekte Tianshui. Kematian leluhur Zhao Yangze, leluhur Duan Feng, leluhur Huang Lin, dan lebih dari 100 seniman bela diri alam buah Dao Tai telah sangat melemahkan sekte tersebut. Zhang Bailiu melanjutkan, oleh karena itu, untuk meningkatkan kekuatan murid-murid sekte, pemimpin sekte dan saya telah berdiskusi dan memutuskan untuk meluncurkan sebuah rencana. Rencana ini akan disebut, rencana kelahiran kembali. Satu-satunya tujuan dari rencana ini adalah untuk memungkinkan sekte Tianshui bangkit kembali, terlahir kembali dari abu. Kata Zhang Bailiu dengan sungguh-sungguh. Semua tetua dan murid menajamkan telinga, mendengarkan dengan saksama penjelasan rincin Zhang Bailiu tentang rencana tersebut. Ini adalah rencana yang diusulkan oleh Zhang Bailiu, jadi pasti menyangkut masa depan jangka panjang sekte, bahkan mungkin prospek jangka panjangnya. Ini akan menentukan strategi dan arah sekte Tianshui untuk 1.000 atau 10.000 tahun ke depan. Gambar, Zhang Bailiu berkata dengan sungguh-sungguh, pertama-tama, dalam pertempuran melawan gerbang surgawi, 20 tetua teratas Dewan Tetua menderita banyak korban. Tetua ke-19, Wu Nyuan, Tetua ke-18, Qiao Xin, dan banyak tetua lainnya gugur. Sekte akan memilih tetua yang memiliki kebajikan dan bakat, serta kultivasi yang mendalam, dari antara para pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai saat ini untuk tinggal di Dewan Tetua dan membangun kembali ketertibannya. Mendengar ini, banyak pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai yang hadir menunjukkan ekspresi antusias. Meskipun semua pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai disebut tetua di dalam sekte Tianshui, status mereka sebenarnya berbeda. Misalnya, tetua Tai biasa dan tetua Dewan Tetua adalah konsep yang sama sekali berbeda. Tetua yang masuk Dewan Tetua dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan strategis sekte dan benar-benar merupakan tokoh berpangkat tinggi di dalam sekte Tianshui. Sama seperti semua murid luar sekte Tianshui bercita-cita menjadi murid dalam, tetua Tai juga bercita-cita menjadi tetua Dewan Tetua sekte Tianshui. Dan pertempuran ini, Dewan Tetua sekte Tianshui menderita banyak korban dan sangat membutuhkan pengganti. Ini memberikan kesempatan bagi para pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai yang selamat untuk masuk ke Dewan Tetua. Zhang Bailiu perlahan berkata, dalam pertempuran ini, tidak hanya banyak pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai yang tewas, tetapi juga cukup banyak pendekar bela diri tingkat buah Dao Daluo. Oleh karena itu, saya berdiskusi dengan ketua sekte bahwa semua tetua yang masuk ke Dewan Tetua akan menerima dukungan dari sekte, menerima 100.000 giok abadi untuk membantu mereka menembus ke tingkat buah Dao Daluo. Dukungan 100.000 giok abadi. Ini membuat semua pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai yang hadir tercengang. Sekte bersedia menawarkan 100.000 giok abadi untuk mendukung 20 tetua teratas Dewan Tetua untuk mencapai tingkat buah Dao Daluo secara gratis. Jika digunakan dengan benar, 100.000 giok abadi ini mungkin benar-benar membantu 1 atau 2 dari 20 tetua Dewan Tetua menembus ke tingkat buah Dao Daluo. Pemimpin sekte, saya bersedia mengabdikan diri kepada sekte hingga nafas terakhir saya. Beri saya kesempatan, leluhur. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu sekte bangkit kembali. Satu demi satu, para pendekar bela diri alam buah Dao Tai berbicara dengan iri. Ini adalah pertempuran di antara para pendekar bela diri alam buah Dao Tai, dan Lin Bai, Qiao Mo, dan yang lainnya hanya bisa menonton dari pinggir lapangan. Zhang Bailiu berkata, seperti yang baru saja saya katakan, kita akan memilih mereka yang setia kepada sekte, berbudi luhur dan berbakat, serta memiliki kultivasi yang mendalam untuk masuk ke Dewan Tetua. Selain itu,
Kinerja para tetua dalam pertempuran melawan gerbang langit dan bumi juga akan dicatat dalam aturan seleksi. Para kandidat telah ditentukan. Silakan umumkan mereka, Tetua Agung. Zhang Bailiu berkata kepada Tetua Agung. Tetua Agung mengangguk sedikit, membungkuk, lalu mengeluarkan gulungan dari tas penyimpanannya. Dia perlahan mengumumkan, Tetua Wang Mu dari Alam Tai akan diterima di Aula Tetua sebagai Tetua ke-19. Mendengar itu, wajah Wang Mu, seorang pendekar dari alam buah Dao Tai, berseri-seri dengan kegembiraan yang tak terkendali. Ia menangkupkan tangannya dan berkata, "Terima kasih, leluhur. Saya pasti akan memenuhi harapan Anda dan sekte ini." Tetua Agung melanjutkan, Tetua Mao Jun dari Alam Tai akan diterima di Aula Tetua sebagai Tetua ke-18. Tetua Mao Jun tertawa terbahak-bahak, melangkah maju, dan menangkupkan tangannya, berkata, "Terima kasih atas bimbingan Anda, leluhur dan ketua sekte. Saya akan mengabdikan diri kepada sekte ini sampai nafas terakhir saya." Tetua Agung melanjutkan, Tetua Jihe dari Alam Tai akan diterima di Aula Tetua sebagai Tetua ke-17. Tetua Gao Zhen dari Alam Tai akan diterima di Aula Tetua sebagai Tetua ke-16. Saat Tetua Agung mengumumkan daftar tetua satu persatu, para tetua Tai yang mendengar nama mereka diterima bersinar dengan sukacita. Para tetua Tai yang tidak terpilih menghela napas dalam-dalam, kepala mereka tertunduk. Mereka telah melewatkan kesempatan ini, dan mereka tidak tahu apakah mereka akan pernah memiliki kesempatan lain untuk masuk ke Dewan Tetua atau menjadi seniman bela diri tingkat buah Luo Dao Agung. Akhirnya, 20 tetua dari Dewan Tetua Sekte Tianshui diurutkan kembali. Li Ziyan berhasil masuk ke Dewan Tetua, menjadi tetua ke-7.